Halo semuanya. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang CTF nih guys. Nah, kali ini yang bawain materinya ada gua, Steven, sama Delbert nih. Nah, yuk langsung aja. Nah, ini nih ada materi-materi yang bakal kita pelajarin di video kali ini ya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kalian udah pada tahu nih, belum nih, CTF itu apaan? Mungkin ada yang udah tahu nih sama CTF. Tapi untuk yang belum tahu, yuk kita kenalan dulu sama CTF yang satu ini. Jadi, CTF merupakan singkatan dari Capture the Flag, yang merupakan salah satu jenis dari kompetisi hacking yang dimana mengharuskan seseorang atau tim untuk mengambil sebuah file atau string yang sudah disembunyikan sistem yang dimana disebut dengan istilah flag. Berbeda dari lomba lainnya seperti competitive programming yang dimana alatnya sudah disediakan oleh panitia, peserta CTF biasanya akan diminta untuk membawa peralatan seperti laptop atau alat lainnya sendiri dan diperbolehkan mempersiapkan skrip-skrip atau programnya yang sudah ada dari waktu sebelum dimulainya pertandingan. Oke, thank you Steve buat penjelasan tadi. Sekarang kita masuk ke dua jenis metode kompetisi dari si Capture the Flag. Nah, yang paling sering tuh adalah Jeopardy, karena Jeopardy itu adalah sebuah metode kompetisi di mana soal-soal yang diberikan itu harus kita kerjakan dan setiap soalnya itu memiliki poin-poinnya masing-masing. Jadi kayak kalau kita main game, kita tuh bakal ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Nah, Jeopardy itu mirip. Jeopardy itu kita kerjain soal, kita dapat poin. Nah, poin yang paling tinggi dia bakal jadi pemenangnya. Itu dari mode si Jeopardy. Nah, terus yang kedua itu ada attack and defense. Attack and defense ini adalah sebuah bentuk kompetisi yang dimana timnya itu memiliki jaringan sendiri atau network sendiri yang memang didesain vulnerable atau rentan dan menjadi tugas buat masing-masing tim tersebut untuk menjaga sistem tersebut agar tidak dapat diintrusi oleh tim lawan. Nah, beda dengan Jeopardy tadi, kalau Jeopardy kan kita kerjain soal terus dapat poin. Tapi attack and defense ini kita harus bisa menyerang sistem musuh dan sistem musuh atau lawan, dan kita juga harus bisa menjaga sistem kita di waktu yang bersamaan agar flag yang kita miliki tidak dicuri oleh tim lain. Nah, perbedaan dari antara Jeopardy dan attack defense kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita mau belajar CTF. Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu sesuatu yang benar-benar teknikal banget kalau misalkan kita mau mempelajari CTF. Contoh, misalkan kita pengen belajar stream CTF yang nggak terlalu ribet banget. Nanti kita bakal jelasin, bakal breakdown lebih lanjut tentang stream CTF. Nah, di stream tersebut kita nggak perlu tuh yang namanya pengetahuan codingan yang terlalu dalam atau semacamnya. Kita cuma perlu niat dan pengetahuan yang komputer yang setidaknya ya cukup lah untuk menjalankan beberapa aplikasi-aplikasi tertentu gitu sebagai pendukung dalam mengerjakan stream tersebut. Jadi yang kita perlu persiapkan tuh tidak pasti niat. Terus akan lebih baik jika ditambah dengan pengetahuan mengenai komputer atau codingan. Setidaknya nggak usah yang terlalu advance banget, yang basic aja. Tapi jika ada maka akan lebih baik dan akan lebih mudah untuk kedepannya mempelajari CTF. Nah, sebelumnya kita kan udah tahu nih, CTF itu terbagi atas dua metode. Nah, yaitu ada Jeopardy sama attack and defense. Nah, kali ini gue bakal jelasin tentang stream-stream yang ada di CTF metode Jeopardy. Nah, ada apa aja teman? Nah, yang pertama ada yang namanya forensik. Nih, di forensik ini kita akan diberikan sebuah data atau file, kemudian kita akan diminta mengekstrak flag dari data yang diberikan tersebut. Misalnya nih, kita mengekstrak data dari disk image atau dari memory dump dan lain-lain.
Bisa aja kalian diminta diminta ekstrak dari file yang bermacam-macam. Ada juga terkadang kita diminta untuk membongkar pesan yang disembunyikan dengan teknik yang bernama steganografi. Nah, di sini diperlukan pemahaman tentang berbagai macam format data. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya kripto atau kriptografi. Untuk di bagian stream ini dibutuhkan pengetahuan tentang berbagai algoritma kriptografi. Biasanya kita akan dikasih pesan rahasia yang harus dibongkar untuk mendapatkan sebuah flag. Nah, kita mengenal berbagai macam tipe enkripsi dan pola dari masing-masing algoritma ini. Selanjutnya, ada yang namanya kategori web atau web exploitation. Biasanya kita akan dikasih sebuah alamat web atau yang biasa kalian kenal dengan HTTP. Kemudian juga peserta akan diminta mencari cara untuk mendapatkan akses ke web tersebut. Terdapat berbagai macam cara, bisa dengan SQL injection, XSS injection, dan masih banyak yang lainnya. Untuk di stream ini kita harus mengerti tentang celah keamanan web. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke stream berikutnya, yaitu OSINT atau Open Source Intelligence. OSINT itu apa sih? OSINT adalah sebuah stream yang dimana kita harus mengumpulkan dan menganalisis informasi yang kita dapat dari sumber terbuka atau open source untuk mencari flag yang memang ditugaskan untuk kita cari gitu. Nah, contoh pengaplikasiannya itu apa sih? Contoh pengaplikasiannya itu misalkan dengan kita menggunakan Google. Google itu kan adalah sebuah service yang bersifat open source dan memang kita bisa pakai untuk mencari berbagai hal gitu di internet. Nah, kita bisa nih memanfaatkan si Google tersebut untuk mencari flag-flag dari soal-soal OSINT. Misal yang paling sering tuh ada soal untuk mencari nama jalan atau kapan foto tersebut diambil dan di mana foto tersebut diambil. Nah, kita bisa menggunakan salah satu service dari Google, yaitu Google Maps, untuk mencari lokasi dari foto tersebut. Dengan begitu, kita udah masuk nih ke pemanfaatan dari OSINT atau Stream Open Source Intelligence. Tapi ketika kita semakin mendalami OSINT, maka akan lebih banyak juga hal-hal lain yang bisa kita dalami. Misalkan dengan menggunakan service-service seperti Shodan ataupun Yandex dan kawan-kawannya. Pokoknya service-service yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen belajar CTF tapi mungkin bingung gitu mau belajar dari mana, OSINT juga bisa, karena OSINT adalah sebuah stream yang cukup ramah untuk beginner gitu. Karena kita nggak butuh nih yang namanya pengetahuan coding atau pengetahuan program yang sangat mendalam gitu, nggak perlu. Yang penting kita bisa googling, bisa internet, itu udah cukup, sama butuh niat. Oke, itu penjelasan dari stream OSINT. Nah, tadi kan udah banyak banget nih stream-stream yang kita jelasin. Mulai dari reverse engineering, binary exploitation, web exploitation, dan kawan-kawannya. Ada lebih baiknya kalau apa yang kita jelaskan tadi kita latih, biar nanti untuk kedepannya kita juga semakin bisa nih untuk mendalami stream-stream lain. Nah, nanti kita bakal masuk ke yang namanya contoh soal. Contoh-contoh soal dari stream, beberapa stream, enggak semuanya, beberapa stream yang udah kita jelasin sebelumnya. Pertama, gue bakal jelasin tentang contoh soal dari stream forensics. Oke, kita baca dulu deskripsi soalnya. Nah, Anto dikirim sebuah file teks mencurigakan oleh temannya Budi yang katanya teks tersebut adalah sebuah gambar. Nah, dapatkah kamu menemukan flag di dalamnya? Ada catatan nih. File bisa di-download di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen coba langsung, bisa nih lihat deskripsi video ini, kemudian download langsung soal yang lagi mau gue bahas sebentar lagi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak mau langsung lihat pembahasannya, bisa di pause video ini, kemudian coba aja cari-cari gimana cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kalau misalkan nggak mau dicoba kerjain, ya kita langsung lanjut saja. Kita langsung lanjut bahas dalam video ini. Nah, soal tersebut nih, kalau misalkan kalian download, itu adalah sebuah file yang formatnya adalah sebuah txt atau
yang bisa kita katakan dengan sebuah text file. Nah, terus gimana sih cara kita buat tahu kira-kira ini tuh bisa jadi gambar apa gitu? Nah, kalau misalnya kita mau buka, kita klik 2 kali, isinya itu pasti adalah sebuah kayak apa nih? Nggak tahu, kayak susunan-susunan kode-kode bahasa-bahasa, nggak tahu apa bahasa apa, yang kalau misalnya kita mau baca pelajari juga bakal sangat sulit gitu, karena ini nggak bisa kebaca, ini bukan sesuatu huruf atau apa, ini ada kayak sebuah gabungan-gabungan simbol aja gitu. Nah, terus gimana sih cara kita buat tahu kalau ini tuh gambar dengan extension apa? Karena kan banyak, ada PNG, ada JPG, ada GIF gitu kan. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya Hex Editor. Di sini gue bakal coba menggunakan Hex Editor yang bersifat online. Kita bisa langsung googling aja Hex Edit dan harusnya bakal ada di pencarian paling atas. Nah, ini adalah user interface dari si Hex Edit tersebut. Kalau untuk memasukkan file ke sini, kita tinggal open file atau kita drag aja langsung yang tadi. Nah, ini kita open file. Ini dia. Ini adalah hex dari si file tersebut. Oke, sebelum kita masuk tentang pengerjaannya, di sini gue mau jelasin dulu. Jadi sebuah file atau dalam kasus ini itu adalah sebuah gambar, dia pasti mempunyai yang namanya hex di dalamnya atau satuan-satuan kode yang berfungsi untuk mengidentifikasi file tersebut, atau dia juga bisa menjadi namanya sebagai tulang dari file tersebut, penyusun dari file tersebut. Itu yang dinamakan dengan hex atau yang bisa kita buka dengan si text edit ini dari si file tersebut. Oke. Apa yang kita perlu perhatikan ketika kita menggunakan hex edit? Nah, salah satu yang kita perlu perhatikan adalah header. Header itu berguna sebagai hex yang bertujuan untuk mengidentifikasi file tersebut kira-kira ekstensinya apa. Nah, kita bisa lihat nih di bagian kiri, bagian tengah ini, hex itu adalah FFD8, FFE0. Nah, kalau misalkan kita googling FFD8, FFE0 ini ya. Nah, kita bakal menemukan yang namanya sebuah file signature. File signature itu istilahnya adalah sebuah identifikasi file tersebut itu ekstensinya apa. Nah, kita bisa lihat nih, kita mempunyai signature yang sama di sini nih dengan yang kita temukan di Hex Edit. Nah, jika kita baca description ya, signature ini adalah sebuah JPEG atau file gambar gitu, sesuai dengan deskripsi soal tadi. Nah, terus gimana nih caranya kita buat ubah si ini file yang txt tadi menjadi sebuah file gambar? Nah, sebenarnya gampang aja. Kalau misalkan kayak di sini, kita bisa ubah langsung dengan ubah sininya jadi JPG, kita ubah langsung. Set. Kalau misalkan ditanya kayak gini, langsung yes aja. Nah, bisa kita lihat dia udah menunjukkan sebuah file gambar gitu, yang mana bisa kita buka secara langsung. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu dia nge-load dari si gambar tersebut. Nah, kita udah bisa lihat nih bahwa flagnya itu adalah C5C_CTF extension is important. Nah, dari sini kita bisa belajar nih guys, yang namanya kalau sebuah file itu bisa kita manipulasi extensionnya sehingga tidak bisa tidak dibuka oleh orang lain. Namun kita juga bisa mengembalikan file tersebut seperti semula atau merestore extensionnya dengan mempelajari hex dari file tersebut. Nah, sekarang yang bagian forensik udah nih tadi dijelasin sama Delbert. Nah, sekarang kita bakal
masuk ke dalam contoh soal yang kriptografi. Nah, di sini udah ada soalnya ya. Seperti yang kalian bisa lihat di slide ini, cryptography can be easy. Do you know what RC2 is? Nah, di sini diberikan sebuah kode yang acak, yang nggak bisa kita baca. Nah, dari soal ini kalian bisa lihat nih, ada kata kunci yang bisa kita pakai nih. Kalau kalian perhatiin di bagian RC2 ini, dia menuliskan kata RC2. Nah, RC2 itu apa? Kita kan nggak tahu kan ya, dan juga bukan termasuk ke dalam kosakata bahasa Inggris. Nah, pasti ada apa-apanya nih dengan RC2. Nah, karena itu bisa kita cari tahu dengan cara membuka Google. Nah, udah nih, kita udah punya file flagnya yang tadi. Nah, ini itu yang kode yang tadi yang nggak kode acak itu ya, yang di slide, kode asal itu. Nah, sekarang kita langsung aja buka browsernya. Di sini aku pakai Google Chrome. Nah, tadi kata kunci yang menjadi yang aneh itu, yang tidak ada di dalam kosakata bahasa Inggris, itu adalah kata RC2. Maka kita coba cari dulu di Google RC2. Nah, pada saat kita menuliskan RC2 di Google, bisa kita lihat bahwa RC2 itu termasuk ke dalam kriptografi yang merupakan cipta blok, atau bisa kalian baca di sini ya, di Wikipedia. Nah, artinya kode yang diberikan tadi yang acak ini itu merupakan kode dari RC2. Nah, untuk menemukan flag ini gampang saja. Kita tinggal mencari yang namanya decryptor. Karena Google sudah mudah, jadi kita bisa menggunakan decrypt online sekarang. Kita bisa mengetikkan RC2 decrypt online. Kemudian kita buka. Mana saja boleh, yang penting bisa mendecrypt sebuah RC2. Kita tunggu sampai websitenya terbuka dengan sempurna. Nah, sudah. Sekarang kita copy kode yang tadi. Kemudian kita masukkan di bagian yang di code. Jangan yang di sebelah kiri ya. Ini untuk mengencode. Jadi kita masukkan di sebelah kanan yang di coding. Kemudian kita decrypt. Tunggu. Dan keluarlah hasilnya ini, CSC CTF. Next time I will try bla 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 ini. Nah, ketemu deh flagnya. Mudah kan, guys? Untuk di bagian crypto ini, kalian tinggal mendecrypt saja kode tadi dan kita menemukan sebuah flag. Nah, bagi kalian nih yang mau belajar lebih dalam lagi tentang CTF, berikut ini ada beberapa referensi belajar buat kalian yang penyuka CTF. Ada YouTube-nya John Hammond, ada YouTube-nya Live Overflow, ada YouTube-nya Computer File, dan juga ada websitenya picoctf.org. Nah, untuk referensi belajar ini tidak hanya terbatas pada 4 ini ya guys. Kalian juga bisa belajar dari referensi belajar yang lain. Atau jika kalian punya saran untuk belajar CTF, bisa kalian komen di bawah. Sekian dari kami CSC untuk video CTF kali ini. Thank you. Semoga kamu jadi hacker yang handal ya. See you guys.